boleh berdoa. Semua tempat adalah Natarpura, singgasana siwa. Inilah saatnya kita renungkan diri, mencari nurani di Saripati Nyepi. Karena kontemplasi adalah upaya menemukan kesejatian diri. Tugas kita adalah mempertebal busur nurani guna melesatkan panah-panah cahaya ke masa depan. Seluruh wartanya, selamat nyepi, isolasi mandiri, isolasi jiwani. Wartam Satyam, Siwam Sundara. Lantunkan doa-doa kerahayuan, ujarkan weda mantra keselamatan dalam melintasi jalan tanah dewa, dalam menapak kita ke pintu surga. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV Napi Oti, kita jumpa lagi dalam TOS, tayangan on the spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan, guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita awali dengan breaking point, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Ketahuilah Janama Jaya, ajaran Dharma Arta Kama Moksa, yang tak ada di Sarasa Musjaya, takkan ada di tempat lainnya. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Rindu para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya, Sekolah Rumah Hindu. Waspada sang keledai. Cerita dimulai dari seekor keledai yang sedang merumput di tengah hutan sendirian. Karena rumput yang hijau membuat keledai tak peduli dengan keadaan di sekitarnya. Tanpa disadari, ada sepasang mata yang mengintip dan siap menerkam. Seekor serigala yang sejak tadi mengamati gerak-gerik si keledai. Sekarang saatnya aku berpesta daging empuk, kata serigala dalam hatinya. Lalu serigala pergi menghampiri keledai. Hai keledai, kau akan jadi makan siangku yang paling lezat. Tak ada tempat buatmu untuk melarikan diri lagi. Ayo sini kau keledai, kata serigala. Tanpa menunggu lama, serigala langsung menyergap. Untung saja keledai bisa menghindar.
Ampun Tuan Serigala, tunggu dulu Serigala, kata keledai. Tapi sebelum semua terjadi, keledai punya siasat untuk melarikan diri. Ampun Serigala, sebelum kau memakanku, aku punya satu permintaan terakhir, kata keledai. Ayo katakan apa permintaan terakhirmu. Sebelum dagingmu ku makan, kata serigala. Aduh Serigala, ampun. Tapi sebelum kau memakanku, tolong cabut dulu duri yang ada di kakiku. Duri? Apa peduliku dengan duri yang ada di kakimu? Duri di kakimu harus dicabut. Kalau tidak, tenggorokanmu bisa tertusuk kalau kau menelanku, kata keledai. Oh, oke. Benar juga permintaanmu, keledai. Tanpa membuang waktu, serigala langsung mengangkat kaki keledai untuk mencabut durinya. Serigala mengendus memeriksa kaki keledai sambil membayangkan empuknya daging keledai. Namun tiba-tiba keledai menendang mulut serigala. "Au!" teriak serigala. Tendangan keledai membuat gigi serigala rontok sehingga mulutnya kesakitan dan ia meraung-raung. "Au, sakit! Alangkah bodohnya aku diperdaya keledai dungu," kata serigala. Akhirnya keledai dapat meloloskan diri dari ancaman serigala sombong itu. Nah, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, selalulah waspada pada setiap tindakan. Lengah dan sombong akan merugikan dirimu sendiri. Cerita ini dikutip dari buku Nandaka Tantra Sri Nidya Tantri. Sampai jumpa dalam tutur sebelum tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Salam damai, Channel 3. Suatu senja, ketika Pandawa dan Kurawa sedang berlatih senjata panah, Maharsi Vyasa berkenan menanyakan Pangeran Astina. Saat Pandawa dan Kurawa berjejer membentangkan busur panah, sang Maharsi bertanya pada Yudhistira, "Hai Yudhistira, setelah kau bentangkan busur panahmu, apa yang kau lihat?" Yudhistira, putra Pandu ini menjawab bahwa ia melihat langit, awan, ranting, daun, bahkan ekor burung. Sang Maharsi tersenyum sambil berkata, "Sudahlah anakku, urungkan niatmu memanah burung, karena panahmu tak akan mengenai apapun." Setelah itu sang Maharsi mendekati Arjuna. Kepada penengah Pandawa ini, sang Maharsi pun bertanya, "Hai Arjuna, apa yang kau lihat?" Arjuna menjawab tanpa menoleh, "Kakek, aku tak melihat apapun. Aku hanya melihat mata burung itu." Sang Maharsi kembali tersenyum sambil menepuk pundak Arjuna. "Cucuku, taruhlah busurmu. Urungkan niatmu memanah burung itu, karena burung itu sudah mati sebelum kau melepaskan panah untuknya." Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, apa kabar Anda? Dumogi Rahayu dalam karunia yang widi. Kita jumpa kembali dalam program Ngopi, ngobrol inspiratif, ditemani Kopi Esko, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Suwantana yang akan mendiskusikan topik bahasan kita kali ini mengenai kodifikasi Pustaka Suci Weda. Seperti apa? Setelah pesan yang satu ini.
Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya, muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Selamat datang Pak Swantana di Kedai Ngopi Esko, Napi Orti Pak. Bece-bece. Ya, selalu bece-bece. Kita langsung saja Pak untuk membatasi pembicaraan kita mengenai kodifikasi Weda. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa pengertian dari Weda Pak? Terima kasih Mia. Jadi seperti yang kita tahu, Weda itu kan kitab suci agama Hindu ya. Kemudian kalau kita gali dari akar katanya, ya, Weda itu berasal dari akar kata Wid yang artinya pengetahuan. Jadi Weda itu sendiri artinya pengetahuan atau lautan pengetahuan. Jadi kitab suci ini, kitab suci kita itulah penuh dengan pengetahuan. Ya Pak, kita langsung menyambung terkait dengan isyarat dalam politik hukum positif kita. Nah, dalam kehidupan agama dan negara ada syarat-syarat seperti administratif yang penting dikemukakan karena kita tunduk dengan aturan-aturan negara. Seperti mesti ada nabi yang bersifat monotisme, kemudian ada pustaka suci, lambang agama, dan juga lembaga yang harus mengayomi. Bagaimana pandangan Bapak? Kita memiliki itu semua. Seperti umpama kitab suci penting dan kita punya tak terhingga banyaknya kan. Kemudian kalau masalah sifat monoteisme itu kita kan mengayomi segala kebenaran, tapi dari semua kebenaran itu nanti berpangkal pada yang tunggal itu. Nah kemudian yang lainnya seperti nabi itu kita punya resi-resi penerima wahyu dan memang tidak tunggal itu tapi banyak. Nah di situ artinya kita memiliki itu semua. Berarti pustaka suci Weda ini memiliki kedudukan dan posisi yang sangat penting. Ya. Lalu Pak, bagaimana penjelasannya lebih rinci lagi mengenai posisi dari Weda itu? Ya. Jadi Weda itu teramat sangat penting bagi kita karena Weda itu memberikan petunjuk. Ya. Dia menjadi guideline bagi kita untuk menyelami diri untuk menuju ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih mulia, ke arah untuk memahami diri kita yang sejati. Dan terakhir Bapak, mungkin ada garis besar bagaimana Weda ini dibagi menjadi urat nadi kehidupan agama Hindu? Secara garis besar Weda itu kan ada dua, ada Weda Sruti, ada Weda Semerti. Yang Sruti itu artinya wahyu, artinya yang didengar langsung oleh para maharsi, sementara yang Semerti itu artinya yang didengar, bagaimana ditulis belakangan untuk membuatkan Sruti. Nah seperti apa nanti karena ada panjang ininya kita ngomongin pada edisi berikutnya. Terima kasih Pak Swantana. Itulah tadi pemirsa HiTV Channel 3 sekilas pengenalan tentang kodifikasi Weda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Swantana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Manusa sarwa butesu wartati wai cuba cube acubesu sama wistam cubiswi wawakaraye. Di antara semua kelahiran menjadi manusia paling utama. Sudah jelas disebutkan Jana Menjaya, kelahiran manusia adalah paling utama karena mampu pisahkan dharma dan adharma. Di antara semua kelahiran menjadi manusia paling utama, mampu
manusia. Selamat datang cahaya kebenaran bagai surya. Pemirsa Hai TV Channel 3, saat ini saya sedang menggenggam Wartam edisi 73 dengan banner Nyepi Isolasi Diri yang akan menemani ruang dan waktu Anda sebagai bahan bacaan keluarga dalam menyambut dan melaksanakan catur berata penyepian. Berbagai warna-warni di dalamnya, ulasan, paparan, dan sajiannya bisa kita baca di Wartam dengan mengusung tema Nyepi Isolasi Diri. Pemirsa, dalam banner Wartam ada dua kata nyepi dan isolasi, memiliki dua makna dalam topografi yang sangat berjauhan. Namun di tengah pandemi, dua kata ini bersahabat dan memiliki makna yang nyaris sama, isolasi jiwani. Pemirsa, mari kita mulai halaman pertama Wartam dengan rubrik Bencingah, tulisan yang sangat menarik dengan judul Aji Saka, mengingatkan para pembaca bahwa hari Nyepi sebagai pergantian tahun baru Saka. Selanjutnya ada Sekar Taji, Suung, segala sesuatu, asal muasal, segala yang ada. Dimulai dari sepi, suung, atau kosong. Ada rubrik Candi Bentar, Tatuaning Nyepi, Tatuaning Pandemi. Dan bagaimana pendidikan diulas dengan spirit nyepi oleh Prof. Ketut Sudel. Jabat Tengah, komparasi antara dua hal yang menyangkut dengan tema Amati Geni, Isolasi, Sampai Solusi oleh Nanang Sutrisno. Dan kita mulai masuk pada Kori Agung oleh Bapak Wayan Sukarmo, Nyepi Isolasi Diri sebagai banner utama dan mengupas tulisan sebagai intisari Nyepi Isolasi Diri. Selanjutnya ada Warta Merita oleh Prof. Prakeswardana, Isoman, Isolasi Mandiri, Manajemen Hindu. Masuk pada tulisan dan rubrik selanjutnya Isolasi Hati oleh Igede Swantani. Wartam Kosala tentang ruang kosong oleh Gede Suluga. Selanjutnya menjumpai para pembaca Wartam Bapak Musti Bidana dengan catur berata isolasi mandiri. Dan rubrik Wawan Rasa dengan narasumber Prof. Ida Bagus Wiase, WR4 Universitas Udayana, mengenai nyepi isolasi diri. Kita masuk pada tulisan Sindu Gitananda, Nyepi Memutus Mata Rantai Pandemi. Dan yang paling unik, bagaimana selain catur berata penyepian, ada amati isolasi juga bagaimana kita tidak memproduksi hoax pada saat pemirsa. Dan ini yang menarik, ogoh-ogoh digital. Bagaimana ogoh-ogoh diarak dengan cara digital, baca tulisan. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 yang tadi Anda saksikan dalam Wartam Plus edisi 73 dengan banner Nyepi Isolasi Diri. Jika pemirsa ingin membaca Wartam, dapat berlangganan setiap tahunnya dan menghubungi agen-agen terdekat di kota Anda. Selamat membaca, salam damai Channel 3. Melintas cakrawala menyongsong kejayaan hingga darat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita ikuti Sundari Nada, makna di balik nada. Hari ini belajar sarasa muscaya bagian awal sloka pertama tentang tujuan hidup manusia, kelahiran
Lantunan nyanyian surgawi Sundari Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mudah-mudahan penggalan liriknya bermanfaat dan menginspirasi kerja sebagiannya. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Parisya, mohon kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja, Andalah pahlawan yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Tetap di rumah, tetap berkarya menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmoni, inspiring, natural diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dekat dalam satu keyakinan bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day. Ketahuilah janama jaya, ajaran Dharma Arta Kama Moksa, yang tak ada di sana samuscaya, takkan ada di tempat lainnya. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.